Oke, soal nomor 1. Dalam proses mencuci tangan dengan hand wash, setelah tangan dibilas dengan air bersih, keringkan dengan tisu. Kemudian langkah selanjutnya yaitu A. Biarkan keran air tetap mengalir. B. Menutup keran dengan tisu yang dipakai. C. Matikan keran air. D. Bilas kembali dengan air bersih. E. Buang tisu di tempat sampah infeksius. Ya, jadi ini pembahasannya ya. Langkah mencuci tangan dengan hand wash ada 12 langkah ya. Perhatikan nomor 3-8. Ini adalah langkah mencuci tangan dengan Hendra. Nah, di soal dibilang, setelah tangan dibilas dengan air bersih, dikeringkan dengan tisu, langkah selanjutnya yaitu, nah ini. Jadi langkah selanjutnya adalah menutup keran menggunakan handuk atau tisu. Jadi jawaban yang benar adalah bagian B, menutup keran dengan tisu yang dipakai. Oke, lanjut soal nomor 2. Ada berapa langkah mencuci tangan dengan proses hand wash? Ya, langsung kita jelaskan ya. Itu ada 12 langkah. Jadi jawaban adalah bagian E. Oke, soal nomor 3. Mencuci tangan adalah proses yang secara mekanik melepaskan kotoran dan debris dari kulit dengan menggunakan sabun dan air mengalir. Berapa lama mencuci tangan dengan menggunakan hand wash? Nah, ini lagi-lagi hand wash ya. Nah, perhatikan. 5-10, 10-20, 20-50, 20-30, 40-60. Nah, option D ini 20-30 ini adalah langkah mencuci tangan dengan Hendra ya. Jadi jawaban yang benar adalah bagian E, 40-60 detik. Ya, nih. Oke, nomor 4. Kesehatan lingkungan adalah cara suatu program yang diperkenalkan di puskesmas untuk memantau keadaan lingkungan sekitar agar terhindar dari suatu masalah. Berikut adalah upaya dalam program kesehatan lingkungan adalah A. Survei penyakit menular. B. Pemeriksaan gigi pada pasien. C. Imunisasi berkala. D. Vaksin campak pada balita. E. Pengawasan SPAL, saluran pembuangan air limbah. Oke ya. Jadi ini pembahasannya. Agar terhindar dari suatu masalah, salah satu upaya dalam program kesehatan lingkungan adalah dengan melakukan pengawasan SPAL ya. Nah, sedangkan survei penyakit menular itu bukan kegiatan dari Kesling ya. Pemeriksaan gigi bukan jelas, imunisasi jelas bukan, vaksin juga bukan. Jadi jawab yang benar adalah bagian E. Oke, lanjut soal nomor 5. Puskesmas dipimpin oleh seorang yang ditunjuk oleh pemerintah agar menjadi puskesmas untuk selalu melayani kebutuhan kesehatan pasiennya. Maka tugas dan peran pemimpin puskesmas adalah sebagai berikut, kecuali A. Mengatur pelayanan puskesmas. B. Membuat perencanaan puskesmas. C. Memperkaya diri sendiri dan kemampuan puskesmas. D. Menggerakkan pegawai puskesmas. E. Mengevaluasi kinerja puskesmas. Nah, ini pembahasannya ya. Jadi ini adalah tugas dan peran pimpinan puskesmas. Pertama, mengatur pelayanan puskesmas, membuat perencanaan puskesmas, menggerakkan pegawai puskesmas, mengevaluasi kinerja puskesmas. Ya, jadi jawaban adalah bagian C ya. Ini bukan peran seorang pemimpin puskesmas ya. Oke, lanjut soal nomor 6. Terdapat kasus terjadinya penyakit menular di desa Y. Pihak puskesmas dan tenaga kesehatan lain melakukan pengamatan secara sistematis dengan mengumpulkan data dari beberapa tahun yang lalu dan dari berbagai sumber terpercaya mengenai kuantitas dan penyebab penyakit menular di desa tersebut agar dapat diberlakukan program penanggulangan yang lebih efektif ke depannya. Disebut teknik apakah yang dilakukan pihak puskesmas? A. Pendidikan kesehatan. B. Perubahan budaya. C. Surveillance epidemiologi. D. Pengawasan kesehatan masyarakat dan sosial. E. Wawancara. Nah, jadi ini pembahasannya ya. Nah, surveillance epidemiologi itu sendiri yaitu kegiatan analisis secara sistematis dan terus-menerus terhadap penyakit atau masalah kesehatan dan kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan dan penularan penyakit atau masalah kesehatan lain. Jadi jawaban adalah bagian C ya, surveillance epidemiologi. Oke, teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini agar channel ini semakin berkembang dan saya juga semakin semangat atau semakin rajin
untuk mengupload soal-soal SKB kesehatan berikutnya ya. Oke, semoga yang telah subscribe channel ini dan like video ini lulus CPN tahun ini. Amin, amin, amin ya Tuhan. Oke, lanjut. Soal nomor 7. Puskesmas di Desa X menerima banyak pasien pelajar yang luka-luka akibat kekerasan. Diketahui penyebab pelajar banyak terluka dikarenakan beberapa pelajar berada di bawah pengaruh alkohol. Apakah perencanaan tindakan yang perlu dilakukan tenaga kesehatan atau puskesmas agar kasus tersebut tidak terulang lagi di Desa X? Nah, A. Merubah budaya yang ada. B. Melakukan konseling dan rehabilitasi pada siswa yang menggunakan alkohol. C. Meminta bantuan polisi untuk mengatasi tindakan kekerasan dan penggunaan alkohol. D. Pengobatan intensif bagi pelajar yang mengalami luka-luka. E. Penyuluhan untuk seluruh siswa dan masyarakat tentang pengaruh buruk zat adiktif, dan kekerasan. Nah, ini jawabannya benar semua sebenarnya ya. Mirip-mirip benar semua. Melakukan konseling ya benar. Minta bantuan ke polisi ya benar ya. Pengobatan terhadap luka-luka ya benar juga ya. Penyuluhan untuk benar juga. Nah, kalau merubah budaya yang ada ini jelas tidak ya, jelas tidak masuk akal. Nah, pembahasannya. Nah, ini dia. Penyuluhan untuk seluruh siswa dan masyarakat tentang pengaruh buruk zat adiktif dan kekerasan adalah hal yang tepat untuk meningkatkan pengetahuan tentang pergaulan memakai alkohol dan obat terlarang. Nah, jadi jawaban adalah bagian E. Kenapa? Karena dengan meningkatnya pengetahuan tentang bahaya memakai alkohol dan obat terlarang, nah pelan-pelan para pelajar-pelajar tersebut akan berhenti ya, secara langsung berhenti, ditambah dengan dukungan dari masyarakat, terutama keluarga ya. Nah, kalau misalkan sama sekali nggak tahu, nah bagaimana bisa ada niat gitu ya kan? Oke, ya, jadi kalau menurut saya jawaban yang benar adalah bagian E. Melakukan penyuluhan untuk seluruh siswa dan masyarakat tentang pengaruh buruk zat adiktif dan kekerasan. Oke, nomor 8. Ada beberapa pelayanan kesehatan yang ditawarkan oleh sebuah puskesmas. Berikut adalah pelayanan dari sebuah puskesmas kecuali A. Kuratif, B. Promotif, C. Rehabilitatif, D. Kooperatif, E. Preventif. Nah, jadi ini dia ya, pelayanan diberikan oleh puskesmas ya, kuratif, promotif, rehabilitatif, preventif ya. Jadi yang bukan pelayanan diberikan oleh puskesmas adalah bagian D ya, kooperatif. Jadi jawaban adalah bagian D. Oke, soal nomor 9. Program kesehatan yang bertujuan untuk mengatasi masalah pada masyarakat untuk hidup sehat, sehingga diperlukan penanganan yang berbeda, yang termasuk nilai-nilai dalam Kementerian Kesehatan RI adalah kecuali A. Prorakyat, B. Inklusif, C. Efektif, D. Proaktif, E. Bersih. Nah, jadi ini dia ya. Ini dia nilai-nilai dalam Kementerian Kesehatan. Yang pertama itu proaktif. Ya, itu artinya penyelenggaraan pembangunan kesehatan selalu mendahulukan kepentingan rakyat. Nah, kalau responsif, itu program kesehatan harus sesuai kebutuhan dan keinginan masyarakat, keinginan rakyat, dan tanggap menghadapi permasalahan rakyat. Efektif, artinya program kesehatan harus mencapai hasil signifikan sesuai target. Bersih, pembangunan kesehatan harus bersih, bebas korupsi. Inklusif, pembangunan kesehatan melibatkan semua pihak, meliputi lintas sektor, organisasi masyarakat, profesi, pengusaha, madani, dan akar rumput. Nah, jadi yang bukan atau yang tidak termasuk dalam nilai Kementerian Kesehatan RI yaitu bagian D, proaktif. Ya, jadi jawabannya benar adalah bagian D. Oke, soal nomor 10.
BPJS bertujuan mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan sosial, terpenuhinya kebutuhan dasar hidup layak bagi setiap peserta atau anggota keluarganya, merupakan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 pasal, ya, apakah pasal 5, 6, 7, 8 ataupun pasal 3. Oke, ini pembahasannya. Ya. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 pasal 3 berbunyi, BPJS bertujuan mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup layak bagi setiap peserta atau anggota keluarganya. Nah, jadi jawaban yang benar adalah bagian E, pasal 3. Oke, soal nomor 11. Pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 pasal 4, BPJS menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional berdasarkan prinsip kecuali, ya ini kecuali, hati-hati ya. A. Keterbukaan. B. Kegotong royongan. C. Akuntabilitas. D. Solidaritas. E. Nirlaba. Nah, jadi ini penjelasannya. Ya. Prinsip dalam sistem jaminan sosial nasional, ya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 pasal 4. Ya. Pertama, kegotong royongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan peserta wajib, dan amanat hasil pengelolaan dana jaminan sosial untuk pengembangan program dan kepentingan peserta. Nah, jadi jawabannya adalah bagian D, ya, solidaritas. Nanti teman-teman bisa baca sendiri ya, atau download Permenkes undang-undangnya ini, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 ya. Bisa download sendiri. Banyak kok. Oke, soal nomor 12. Penerima bantuan iuran PBI adalah peserta yang sebelumnya merupakan pemegang kartu Jamkesmas dan Jamkesda. Umumnya peserta BPJS ini hanya berhak atas kelas 3 dan hanya bisa memilih vaskes di puskesmas desa atau kecamatan. Mekanisme pengajuan kepesertaan BPJS PBI yaitu A. Yang menentukan peserta BPJS PBI adalah pihak BPJS Kesehatan. B. Pengajuan peserta PBI melalui kelurahan. C. Bisa mendaftar di mana aja. D. Tidak ada syarat apapun. E. Bisa mendaftar online. Nah, jadi ini penjelasannya ya. Mekanisme pengajuan kepesertaan BPJS PBI yaitu ditempuh melalui musyawarah desa, kemudian ke dinas sosial, kemudian ke dinas provinsi, kemudian ke Kementerian RI ya. Jadi jawaban adalah bagian B, pengajuan peserta PBI melalui kelurahan. Oke, lanjut soal nomor 13. Peserta PBI ini dibayarkan oleh pemerintah. Peserta BPJS PBI merupakan fakir miskin dan orang tidak mampu yang ditetapkan berdasarkan SK Menteri Sosial. Pertanyaan tersebut termuat dalam, nah ini berat ya, ini agak susah ini. Ini PP nomor 57 tahun 2014, PP nomor 70 tahun 2015, PP nomor 56 tahun 2015, PP nomor 76 tahun 2015, PP nomor 67 tahun 2014. Nah, bagaimana? Nah, ini dia penjelasannya ya. Peserta PBI ini dibayarkan oleh pemerintah. Peserta BPJS PBI merupakan fakir miskin dan orang tidak mampu yang ditetapkan pada Undang-Undang Nomor 76 Tahun 2015 ya. Oh, maaf, ini bukan peraturan pemerintah ya, tapi undang-undangnya. Oke, maaf yang sebesar-besarnya. Ya, jadi jawaban adalah bagian D, Undang-Undang Nomor 76 Tahun 2015. Oke, soal nomor 14. Untuk bisa mengajukan peserta BPJS PBI mengajukan diri ke dinas sosial setempat untuk didata keikutsertaan peserta BPJS PBI. Persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendaftar peserta BPJS PBI yaitu kecuali ya, KK dan KTP seluruh anggota keluarga. B. Surat keterangan tidak mampu dari desa. C. Surat pengantar dari puskesmas. E. Tidak perlu rekening B. E. Dipungut biaya. Ya. Jadi jawabannya adalah bagian E ya, sebab A sampai D ini merupakan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mendaftar peserta BPJS PBI. Oke, soal nomor 15. Jika sebelumnya sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Mandiri,
dan ingin pindah ke PBI, bagaimana cara yang dilakukan untuk persyaratan? A. KK dan KTP seluruh anggota keluarga. B. Surat keterangan tidak mampu dari kelurahan. C. Foto 3x4. D. Bawa kartu BPJS Kesehatan yang lama. E. Semua jawaban yang benar. Oke, ini pembahasannya. Jika sebelumnya sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Mandiri dan ingin pindah ke PBI, maka persyaratannya adalah yang pertama, KK dan KTP seluruh anggota keluarga. 2. Surat keterangan tidak mampu dari kelurahan. 3. Foto 3x4. 4. Bawa kartu BPJS Kesehatan yang lama. Nah, jadi jawaban yang benar adalah bagian E. Semua jawaban benar karena A, B, C, D adalah jawaban benar. Oke, sekian untuk kali ini. Jangan lupa subscribe video ini dan berikan komentar serta like video ini ya. Semoga yang telah subscribe channel ini dan like video ini lulus ujian setahun ini. Amin.